Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi makalah kami tentang Sistem Informasi Eksekutif pada Manajemen Operasional, studi kasus pada perusahaan manufaktur. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah pengertian dan tujuan sistem informasi eksekutif. Yang kedua, pengertian perusahaan manufaktur. Yang ketiga, penerapan sistem informasi dalam perusahaan manufaktur. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan menggunakan sistem informasi. Berikut adalah pengertian sistem informasi eksekutif. Antara lain, menurut MacLeod, sistem informasi eksekutif adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan eksekutif. Informasi tersebut berhubungan dengan seluruh kinerja perusahaan. Informasi tersebut juga harus rinci dan lengkap dari setiap tingkatan yang ada. Berikutnya, menurut Watson, sistem informasi eksekutif adalah sistem yang terkomputerisasi, yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan critical success factor atau faktor penentu keberhasilan. Satu tambahan lagi, berdasarkan Wikipedia, sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan informasi. Berikut kami jabarkan tujuan dari sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dirancang bertujuan untuk memberikan data dan informasi bagi para eksekutif yang dihasilkan dari pengolahan data baik internal maupun eksternal. Data dan informasi tersebut akan digunakan oleh para eksekutif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Berikut kami jabarkan pengertian perusahaan manufaktur. Secara umum, pengertian perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi untuk kemudian dijual pada pelanggan. Perusahaan manufaktur menggabungkan beberapa bahan produksi antara lain bahan baku, SDM, modal, mesin dan lain-lain untuk kemudian dilakukan proses pengolahan sehingga menjadi barang jadi Perusahaan. Studi kasus yang kami ambil kali ini adalah pada perusahaan manufaktur. Sekilas profil perusahaannya adalah perusahaan ini bergerak dalam industri pemurnian gula atau lebih dikenal dengan istilah gula rafinasi. Produk yang dihasilkan merupakan gula rafinasi dengan 3 varian yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan pembantu untuk industri makanan dan minuman. Bahan baku yang digunakan adalah gula mentah atau raw sugar yang diimpor dari berbagai negara seperti Thailand, Australia, kemudian beberapa negara di kawasan Amerika Selatan. Untuk tenaga kerja dari perusahaan yang kami lakukan penelitian ini berjumlah 532 karyawan operasional dan 154 karyawan pendukung lainnya. Perusahaan ini secara struktur organisasi dipimpin oleh seorang direktur utama, dibantu oleh Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan proses bisnis secara sederhana pada perusahaan industri gula rafinasi yang kami lakukan penelitian. Pertama-tama, pihak perusahaan menerima sales order dari konsumen. Kemudian berdasarkan permintaan sales order tersebut, bagian produksi membuat perencanaan produksi. Perencanaan produksi tersebut kemudian disampaikan kepada bagian warehousing untuk disiapkan bahan baku dan bahan pembantunya. Lalu kemudian bagian warehousing mengirimkan bahan baku dan bahan pembantu pada bagian produksi. Kemudian bagian produksi memproses bahan baku dan bahan pembantu tersebut. Setelah barang jadi baru kemudian disampaikan kepada konsumen sesuai dengan sales order yang sudah diterima. Secara lengkapnya proses bisnis dari perusahaan yang kami lakukan penelitian dapat kami tampilkan dalam infografis sebagai berikut. Penerapan sistem informasi eksekutif pada perusahaan yang kami teliti berdasarkan model dari sistem informasi manufaktur menurut MacLeod and Shell dapat kami gambarkan sebagai berikut. Sumber dari internal dan eksternal diinput dalam database yang kemudian diolah menjadi data dan informasi
yang dapat dipergunakan oleh user atau eksekutif perusahaan. Berdasarkan model sistem informasi tersebut, maka perusahaan mengembangkan sebuah aplikasi terintegrasi yang bernama Power General Ledger. Aplikasi ini dibuat secara in-house oleh perusahaan sendiri. Selain aplikasi Power General Ledger, juga perusahaan menggunakan beberapa aplikasi lain. Contohnya seperti email, Office, dan lain-lain. Aplikasi General Ledger ini dibuat dan dikembangkan bertujuan agar para eksekutif dapat melakukan pengendalian internal dan juga sebagai alat dalam pengambilan keputusan, baik keputusan strategis maupun keputusan operasional. Aplikasi ini sangat powerful. Aplikasi ini merangkum data-data baik internal maupun eksternal yang diolah kemudian menghasilkan informasi berupa contohnya persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, informasi biaya produksi, informasi jumlah produksi harian, informasi permintaan konsumen, informasi aktiva dan pasiva, jumlah kuota impor yang diberikan oleh pemerintah, ketentuan perundang-undangan contohnya pajak, informasi supplier, dan beberapa data lainnya. Secara gambar dapat kita jelaskan Power General Ledger yang digunakan oleh PT ABC atau perusahaan yang kami teliti. Inputnya antara lain, kalau dari faktor eksternal ada ekonomi, sosial politik, peraturan dan undang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan pasokan bahan mentah, demografi atau kondisi alam, tren, lingkungan industri. Ditambahkan dengan faktor internal seperti sumber daya manusia, kondisi finansial perusahaan, kondisi mesin produksi, persiapan gudang baik barang jadi maupun bahan mentah, kesiapan transportasi, kemudian marketing sebagai ujung tombak perusahaan. Seluruh data tersebut diproses dan menghasilkan output antara lain yang sudah kami jelaskan seperti tadi. Persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, informasi biaya produksi, jumlah produksi harian, permintaan konsumen, aktiva dan pasiva, jumlah kuota impor, ketentuan perundang-undangan, dan informasi supplier. Secara umum, dapat kami jelaskan bahwa model sistem informasi manufaktur ini memproses data-data yang berasal dari data internal dan data eksternal, kemudian dimasukkan ke dalam database. Data internal dan eksternal tersebut diproses di dalam database sehingga menghasilkan data dan informasi yang bisa digunakan oleh para user. User dalam hal ini adalah para eksekutif yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, merujuk kepada model yang telah disampaikan tadi, maka perusahaan yang kami teliti mengembangkan sistem informasi yang bernama Power General Ledger. Sistem ini dibuat secara in-house oleh perusahaan sendiri. Sistem ini dikembangkan bertujuan agar para eksekutif dapat melakukan pengendalian internal dan sebagai alat dalam pengambilan keputusan, baik keputusan yang bersifat strategis maupun keputusan operasional. Power General Ledger itu menginput beberapa data, seperti data eksternal, data kondisi ekonomi, sosial politik, peraturan dan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan bahan mentah, demografi, tren penjualan, lingkungan industri, dan juga menginput data-data berdasarkan sumber internal, yaitu data sumber daya manusia, kondisi finansial perusahaan, kondisi mesin produksi, persiapan gudang penampung, kesiapan transportasi barang jadi, dan marketing sebagai ujung tombak. Setelah data inputan dari eksternal dan internal tersebut diinput ke dalam sistem, maka menghasilkan output berupa persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, informasi biaya produksi, informasi jumlah produksi harian, informasi permintaan konsumen, informasi data aktiva dan pasiva, jumlah kuota impor yang diberikan pemerintah, ketentuan perundang-undangan terkait, contohnya pajak, informasi supplier, dan beberapa informasi lainnya. Selanjutnya, data dan informasi tersebut
disajikan di dalam aplikasi Power General Ledger dan dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada dua keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan strategis biasanya dibuat oleh direktur utama bersama-sama dengan Dewan Komisaris. Keputusan ini dibuat untuk memastikan terlaksananya tata tertib, penanganan masalah secara umum, menentukan skala prioritas masalah, menentukan arah kebijakan perusahaan, dan lain-lain. Direktur utama juga berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak luar. Contoh pengambilan keputusan bersifat strategis berdasarkan data yang disajikan oleh sistem informasi adalah sebagai berikut. Direktur utama mendapatkan input data berupa ketentuan perundang-undangan, jumlah kuota impor yang ditentukan oleh pemerintah, dan melihat juga data berapa kapasitas produksi yang ada, berapa jumlah SDM yang tersedia, sehingga direktur utama dapat mengambil keputusan akan mengajukan jumlah kuota impor berapa berdasarkan kemampuan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, contoh lain dari keputusan strategis adalah keputusan menentukan apakah akan melakukan ekspansi pasar, melihat dari kapasitas produksi yang ada, jumlah tren penjualan yang ada, dan juga persaingan bisnis yang ada. Selain keputusan strategis, keputusan di dalam perusahaan yang kami teliti juga terdapat keputusan-keputusan yang bersifat operasional. Keputusan bersifat operasional ini diambil oleh 3 direktur yang berada di bawah direktur utama, yaitu direktur teknik, direktur operasional, dan direktur keuangan. Keputusan direktur operasional memiliki tugas untuk menjamin kelancaran proses produksi, menyesuaikan waktu pemeliharaan dengan produksi, serta mengatur dan mengendalikan kapasitas produksi. Bagaimana contoh keputusan operasional yang diambil oleh direktur operasional? Menggunakan data yang disajikan oleh sistem informasi atau aplikasi Power General Ledger tadi. Power General Ledger menampilkan atau menyajikan informasi berupa ketersediaan bahan baku, kemudian menampilkan juga informasi tentang permintaan konsumen. Dari data informasi permintaan konsumen dan ketersediaan bahan baku, maka direktur operasional melakukan perencanaan produksi sehingga bahan baku yang ada tersedia dan juga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Selain itu, direktur operasional juga membuat laporan pelaksanaan produksi. Laporan pelaksanaan produksi ini juga disajikan di dalam sistem informasi. Laporan produksi ini juga bisa menjadi alat pengambilan keputusan para eksekutif yang lain. Sebagai contoh, keputusan bagi direktur keuangan, kapan akan melakukan pemesanan bahan baku atau kapan akan melakukan pembelian bahan pembantu. Selanjutnya, keputusan operasional yang kedua itu diambil oleh direktur keuangan. Direktur keuangan memiliki tugas melakukan penganggaran, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, melakukan audit internal, dan menyimpan serta mengamankan data keuangan. Contoh pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem informasi bagi direktur keuangan adalah dengan melihat data perkiraan produksi harian dari direktur operasional, data persediaan bahan baku, dan data permintaan konsumen, maka direktur keuangan dapat membuat perencanaan pembelian bahan baku dan meminta bagian purchasing untuk melakukan order bahan baku sehingga proses produksi tidak terhambat. Kemudian keputusan operasional yang ketiga dilakukan oleh direktur teknik. Direktur teknik memiliki tugas menyediakan sistem peralatan elektrik, boiler, mekanikal, instrumentasi, dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan mesin dan peralatan sehingga proses produksi berjalan lancar. Selain itu, direktur teknik juga menyesuaikan waktu pemeliharaan dan waktu produksi. Contoh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direktur teknik menggunakan sistem informasi adalah dengan melihat data aktiva tetap perusahaan dan umur ekonomisnya, maka direktur teknik dapat mengambil keputusan kapan akan melakukan pemeliharaan mesin dan meminta bagian keuangan untuk melakukan pemesanan suku cadang yang umur ekonomisnya telah habis. Baik, setelah melihat paparan kami dari awal sampai dengan akhir, maka kami dapat simpulkan bahwa penggunaan sistem informasi eksekutif pada perusahaan sangat dibutuhkan agar data-data baik data internal maupun data eksternal dapat disajikan
dan diakses oleh para eksekutif sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba perusahaan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.